Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk penjelasan bab terakhir di buku Minato Nihongo, bab 25. Nah, bisa menyimak penjelasan saya ini dengan membuka buku Minato Nihongo-nya halaman 212. Minasan bisa lihat di situ ada dua bungke, ya, ada dua kalimat bungke. Yang pertama kita baca dulu sama-sama ya, yaitu ame ga futtara dekakemasen. Ame ga futtara dekakemasen. Kalimat yang kedua, bungke yang kedua, ame ga futtemo dekakemasu. Ame ga futtemo dekakemasu. Dari dua bungke ini kita bisa melihat pola yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pola tara dan temo. Biasanya futtara di kalimat pertama tadi futtara, kemudian di kalimat yang kedua ada futtemo, kata kerja yang diikuti dengan pola tara dan kata kerja yang diikuti pola temo. Ya. Kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan dua pola itu. Sebelumnya saya minta izin share screen ya. Bab 25 ya. Bab 25 ini kita mulai dulu dari pola tara. Pola tara ini, sebetulnya pola tara ini ada dua arti ya. Kalau gampangnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia, arti yang pertama adalah mengandung pengandaian gitu ya, sebuah pengandaian atau sebuah hipotesa atau sebuah perkiraan ya akan hal-hal yang belum pasti terjadinya gitu ya, masih belum pasti gitu ya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesianya bisa diartikan dengan kalau gitu ya, atau seandainya nani ya. Nah, bagaimana cara membentuk kata kerja yang diikuti dengan pola tara ini? Yang di bagian depannya sini ini bisa berasal dari kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, ataupun kata benda yang kesemuanya diubah dulu menjadi bentuk lampau. Ini jadi bentuk lampau kemudian ditambah ra. Ini kalau bentuk lampau kan semuanya tak gitu ya. Kata kerja bentuk ta, kata sifat i bentuk kata ra gitu ya. Kata sifat na dan kata benda data ra seperti itu ya. Jadi tara itu adalah sebetulnya gabungan dari bentuk lampau plus rapi ya. Itu diartikan sebagai kalau nani ataupun seandainya nani ya. A nani tara B ya. Kalau A terjadi gitu ya, maka kemudian ada B yang terjadi berikutnya gitu ya. Kita lihat contohnya beberapa contoh kalimat itu. Ciba. お金があったら新しいパソコンを買います。お金があったら新しいパソコンを買います。Nah, ini ya, okane ga attara asal katanya dari arimas diubah menjadi arimashita ya. Bentuk biasa lampau begitu ya. Atta gitu ya. Bentuk biasa lampau. Maaf, saya tambahkan kalau begitu. Biasa lampau gitu ya. Jadi agak sedikit tergeser ya. Nah, bentuk biasa lampau ini yang tadi arimashita, atta plus ra ya. Jadi antara gitu ya. Untuk biasa lampau di kata kerja kata kerja ta dan plus ra. Apakah sudah pasti akan membeli pasokong gitu ya? Belum pasti gitu ya. Nah, kalau seandainya punya uang gitu ya, kalau punya uang atau seandainya punya uang maka saya akan beli pasokong. Tapi kapan ini ya, punya uangnya ini kapan, ini kan suatu hal yang belum pasti, masih hanya berupa perkiraan, pengandaian gitu ya. Hai. Contoh yang kedua misalnya, onaka ga itakattara ie de 少し休みます。お腹が痛かったら家で少し休みます。痛いya, asal katanya dari ikeoshi desu ne, diubah menjadi bentuk lampau itakatta plus ra gitu ya. Itakattara ya, kalau sakit gitu ya, kalau sakit perut gitu. Iya de skoshi yasumimasu, saya akan istirahat di rumah seperti itu ya.
istirahat sebentar ya. Lalu kalau yang nakyoshi, nah ini ada di contoh ketiga nih. Nakyoshi ini apa misalnya hima desu ne. Nah ini kita pakai kata hima ya. Hima dattara tetsudatte kudasai. Bentuk lampaunya kata sifat na, datta desu ne, kata sifat na dan kata benda. Nah itu kan dua-duanya datta begitu ya bentuk lampau biasanya ya. Hima dattara tetsudatte kudasai. Kalau luang, kalau senggang ya, kalau selom gitu ya. Nah, tolong bantu gitu ya. Tetsudatte kudasai, bantulah gitu ya. Bantu saya misalnya ya. Ini nakyoshi. Nah, sekarang yang contoh keempat, contoh yang kata benda sama dengan nakyoshi seperti tadi ya. Ii tenki dattara ya. Ii tenki dattara ya. Ryoko shimashou ya. Ii tenki dattara ryoko shimashou ya. Ii tenki desu gitu kan ya kalau kata benda ya. Nah, ini diubah menjadi bentuk lampau, kemudian frase ra. Tenki, datta, ra, gitu ya. Kapan ini i-tenki-nya? Nggak tahu ya, masih belum pasti ya. Berandai-andai saja kalau cuacanya bagus, mari kita pergi piknik seperti itu. Nah, ini adalah arti yang pertama ya, arti cara, pola cara yang pertama ya, mengandung sebuah pengandaian akan hal-hal yang belum pasti begitu ya. Nah, kita lanjutkan ke arti yang kedua. Masih sama juga ya, bentuk pembentukannya sama ya, bentuk biasa lampau diikuti dengan kata kerja dengan partikel ra gitu ya. Bentuk lampaunya bisa dari kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, atau kata benda seperti yang tadi. Nah, ini arti yang kedua mengandung arti sebuah persyaratan ya. Persyaratan akan hal-hal atau perbuatan-perbuatan atau keadaan yang pasti akan dilakukan. Jadi semacam prediksi tetapi akan suatu hal yang pasti akan dilakukan. Misalnya gimana? Kalau tadi belum pasti, kok sekarang pasti gitu ya. Misalnya seperti ini. Kalau A sudah terjadi, maka B akan dilakukan. Misalnya ya ada A nani-nani tara B. Itu kita artikan sebagai seperti ini. Kalau A sudah terjadi, kalau A terjadi, maka B akan dilakukan atau akan terjadi juga. Misalnya kita masuk langsung ke contoh saja ya supaya paham langsung bedanya artinya ya. Ichiban. Kuji ni nattara hajimemashou. Kalau sudah jam 9, mari kita mulai gitu ya. Ini kan syarat nih ya. Syarat untuk memulai ini apa nih jadinya nih gitu ya. Syarat untuk memulai itu adalah harus sudah jam 9 dulu gitu ya. Kuji ni nattara hajimemashou gitu ya. Kalau sudah jam 9, hajimemashou. Hajimerunya pasti dilakukan ketika sudah jam 9 ini seperti itu. Ya, jadi kalau A sudah terjadi maka B akan dilakukan. Yang disebut dengan pasti itu adalah ketika syarat yang di depan ini terpenuhi, yang ditempeli oleh pola tara ini terpenuhi, maka yang belakang bisa dilakukan. Yang kedua ya, Ie kaettara sugu shawa o abimasu. Ie kaettara sugu shawa o abimasu. Kalau sudah pulang ke rumah ya, kalau sudah pulang gitu ya, berarti ini sudah sampai rumah ya, langsung mandi. Nah, seperti itu. Kapan nih syaratnya supaya sugu shawa o abimasu ini? Kalau sudah nyampe rumah, ya mungkin masih di jalan terus mandi begitu ya, tidak mungkin ya. Jadi syaratnya sampai rumah dulu gitu ya, touchdown dulu di rumah baru shawa o abimasu. Satu lagi, dua lagi, dua lagi contoh ketiga. Daigaku o detara sugu kekkon shimasu. Daigaku o detara sugu kekkon shimasu. Kalau apa nih? Kalau sudah lulus kuliah gitu ya, saya akan langsung menikah misalnya seperti itu. Ya. Kalau sudah lulus sekolah kuliah, daigaku sugu o detara, kalau syarat lulusnya ini sudah terpenuhi, sugu kekkon shimasu. Maka yang B ini kan tradisi yang B nih ya, yang belakang ya, akan melakukan yang B, sugu kekkon shimasu, menikah itu akan dilakukan.
Artinya seperti itu. Satu lagi, natsuyasumi dattara kuni e kaerimasu. Syarat untuk kunie kaerimasu ini apa? Harus natsuyasumi dulu gitu ya. Karena kalau nggak natsuyasumi nggak bisa. Ya, liburnya kurang lama gitu misalnya ya. Natsuyasumi dattara kalau sudah natsuyasumi gitu ya. Kalau sudah sampai natsuyasumi, kalau terjadi natsuyasumi gitu ya. Kunie kaerimasu ya, saya pulang ke negara saya. Ini desu ka? Wakarimashita ka? Chigai wa. Kalau tadi yang pola pertama tadi ini adalah pengandaian ya, pengandaian akan sesuatu hal yang belum pasti terjadi gitu kan ya. Nah, okane ga attara, kapan punya okanenya? Belum tahu ya. Onaka ga itakattara, kapan punya kapan sakit perutnya? Kita nggak bisa pastikan gitu kan ya. Ima dattara, kapan? Nggak tahu ya. Ii tenki dattara, kapan cuacanya cerah? Kita juga tidak bisa memastikan gitu ya. Tapi kalau yang artian kedua ya, ini jadi syarat yang di depannya, yang di daftar utara itu jadi syarat supaya yang di belakangnya bisa dilakukan. Kalau sudah jam 9, kalau sudah sampai rumah, ya, kalau sudah lulus kuliah, kalau sudah natsuyasumi, nah, baru yang B, premis di belakangnya ini bisa dilakukan. Ini sekarang itu pola tara ya, ada dua arti ya. Ini bisa disimak lagi di PowerPoint ini akan saya bagikan. Berikutnya pola yang kedua ya, sebetulnya pola kedua ya. Kalau tadi karena itu pola pertama, sekarang pola yang kedua temo atau demo ya. Demo atau demo ya. Nah, ini bisa dari kata kerja juga, kata sifat juga, kata sifat na dan kata benda juga dalam bentuk T plus mo gitu ya. Temo atau demo. Ini kalau kata kerja dan kata sifat i ya berarti temo, kalau kata sifat na dan kata benda itu berarti demo ya. Jadi apa konjugasinya seperti itu ya. Nah, saya harus belajar dulu bentuk T dan bentuk D gitu ya. Bentuk T plus mo. Misalnya A demo B itu berarti meskipun A, B tetap dilakukan gitu ya. Jadi B itu merupakan hal yang berlawanan dengan apa yang diharapkan jika A itu terjadi. Ya. Maksudnya bagaimana sih? Misalnya contoh satu ini ya. Ame ga futte mo tentaku shimasu. Ame ga furu toki wa tentaku ga kawakanai desu ne. Ya, kalau ketika turun hujan itu kan apa cucian kan nggak kering ya. Jadi orang kan sebenarnya males ya gitu ya kalau sedang hujan tapi harus cuci itu kan tidak diharapkan gitu kan ya. Harapannya nggak mencuci gitu ya. Tetapi ini B ini kebalikannya gitu ya. Ame ga futte mo, hujan pun saya tetap nyuci baju gitu ya. Kalau hujan itu kan asumsinya orang males nyuci ya. Saya sentaku shimasen gitu kan ya. Tapi ini kebalikannya. Ame ga futte mo sentaku shimasu. Jadi apa? Meskipun hujan turun, saya tetap nyuci gitu ya. Karena udah nggak ada baju lagi misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan berlawanan dengan apa yang diharapkan atau yang dipikirkan ketika A terjadi. A yang ada di depan maksudnya ya. Premis yang ada di depan. Ya. Nah, contoh yang kedua kita lihat lagi ya. Yasuku temo, watashi wa grup ryoko ga suki de wa arimasen. Meskipun murah gitu ya, yasui ya, yasuku temo diubah jadi tutemo. Meskipun murah, saya tidak suka wisata dalam grup ya, wisata berkelompok gitu ya. Jadi watashi wa grup ryoko ga suki de wa arimasen gitu kan ya. Biasanya kan orang-orang yang pergi dengan ryoko grupo itu kan grupo ryoko itu kan karena murahnya ini ya. Nah, ini berkebalikan gitu ya. Meskipun murah, saya tetap nggak suka dengan grupo ryoko gitu ya. Padahal orang-orang kebanyakan ya, kalau kita mikir murah gitu kan ya, kita akan suka dengan grupo ryoko gitu kan ya. Nah, tetapi ini berbeda ya, berlainan dengan apa yang dipikirkan ketika yang A ini terjadi gitu ya. Walaupun murah gitu ya, saya tetap nggak suka ryoko gitu ya. Jadi mahal nggak apa-apa katanya. Nah, berikutnya nomor 3. Benri demo meskipun praktis gitu ya.
online shopping wo shimasen. Nah ini ya, meskipun praktis saya tuh nggak percaya sama namanya online shop gitu misalnya ya. Online shopping itu nggak saya nggak belanja begitu lah, saya tuh lebih suka belanja yang megang barangnya misalnya seperti itu ya. Nah seperti itu ya, meskipun A tetapi saya tetap begini gitu ya, jadi dia sudah punya punya mindset terlebih dahulu gitu ya, walaupun kenyataannya adalah Benry gitu. Meskipun praktis saya tetap nggak suka online shopping itu, saya sukanya tuh pergi ke toko gitu ya, pegang-pegang barangnya gitu ya, melihat langsung begitu ya. Ada orang-orang seperti itu. Benry mau online shopping terus masih asumsinya Benry Dakara online shopping Shimas gitu kan ya, karena Benry banyak orang yang melakukan online shopping gitu kan ya, karena Benry jadinya pemikirannya kan kita jadi mudah melakukannya gitu ya, tapi saya tetap enggak nah, gitu ya, tapi berlawanan dengan pemikiran itu gitu ya, online shopping wah Shimas. Satu lagi contohnya, Nichiyobi de mo kaisha e ikimasu. Nah ini ya, ya meskipun hari Minggu tetapi tetap pergi ke kantor misalnya seperti itu ya. Orang kalau hari Minggu, nah pikirannya apa? Libur gitu kan ya, di rumah gitu ya, piknik atau refreshing begitu ya. Demo, nah berlawanan dengan apa yang dipikirkan itu atau diharapkan itu gitu. Asumsi kita kalau hari Minggu ngapain itu gitu ya. Ini kenyataannya adalah walaupun hari Minggu tetap harus kantor gitu ya, jadi depan dan belakang ini agak kontradiktif gitu ya, apa yang dipikirkan. Ichiobi harusnya libur, tapi ini kaisha mas gitu ya, jadi kontradiktif. Nah itu artinya kalimat dengan pola demo atau demo. Hai, itu tadi penjelasannya tentang pola tara dan pola demo ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya melalui Classroom ataupun bisa menjawab saya ya, bisa pakai WhatsApp ya. Berikutnya Minasan bisa membaca rebung di halaman 212 itu dan mengerjakan Tenshudi dan Mondai. Jangan lupa mengumpulkan di Google Classroom, di penugasan Google Classroom, diklik submit ya, nanti lupa jawabannya belum tersubmit tapi baru terattach saja sudah meninggalkan kelasnya, nanti tidak akan terkumpulkan ya. Hai, kalau begitu saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.